Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang aplikasi turunan, masih di bab ini. Tapi kali ini kita akan bahas yaitu nilai maksimum minimum, hubungan jarak kecepatan dan percepatan. Untuk yang ini mungkin kalian udah belajar di fisika ya, di mata pelajaran fisika. Kemudian ada teorema L-Hospital. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu nilai maksimum minimum fungsi. Untuk nilai maksimum minimum fungsi, maka ini saya kasih gambaran, misal sebuah grafik, ini batasnya dari A sampai B, X-nya ya, X. Maka tentu yang kita curigai nilai maksimum minimum ya, di sini di batas itu adalah salah satu yang kita curigai. Dan yang perlu kita curigai lagi adalah di titik lembah ataupun titik puncaknya, atau bisa dibilang ini adalah titik stasioner. Kita tidak perlu mencurigai selain itu. Misal di tengah-tengah seperti ini, tidak mungkin kita curigai dia maksimum atau minimum, karena pasti ada yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Jadi cukup kalian cari di titik stasionernya, entah itu puncak atau lembah, dan titik batasnya. Jadi yang berkemungkinan mendapat nilai maksimum minimum adalah titik stasioner dan titik batas. Untuk lebih jelas kita ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi dari ini, fx 8 plus 2x kuadrat min x pangkat 4 dalam interval ini ya, x antara min 3 sampai 1. Ini min 3 dan 1 termasuk ya. Oke. Berarti ingat yang perlu kita curigai tadi ada dua ya, yaitu stasioner dan batas. Untuk batas berarti ini ya, X sama dengan min 3, ini kan min 3. Yang satunya adalah X sama dengan 1. Yang kedua adalah untuk titik stasioner, maka ingat stasioner bisa kita dapat dengan menurunkan fungsi ini ya. Maka titik stasioner itu apa syaratnya? F aksen X sama dengan 0. Masih ingat ya, kalau kurang dari 0 berarti fungsi turun, lebih besar dari 0 naik. Itu materi sebelumnya ya. Kalau sama dengan 0 stasi, yuk kita turunkan 8. Kalau kita turunkan tentu hilang atau 0 ya, nggak usah kita tulis. Kemudian ini 2x kuadrat kalau kita turunkan adalah 4x. 2 kali 2 4, pangkatnya kurang 1 ya, 4x. Ini berarti 4x pangkat 3. Nah ini adalah karena ini f aksen x sama dengan 0 ya, ini berarti sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x nya ini dengan pemfaktoran. Ini sama-sama mengandung 4x. Nah, ini sama-sama mengandung 4x ya. Jadi ya kita pisah aja, ini adalah 4x, kita kalikan 1 kurangi x kuadrat. Ini kalau kita kalikan hasilnya ini ya. Sehingga 1 min x kuadrat juga bisa kita faktorkan, yaitu apa? 1 min x dan 1 plus x. Jadi didapat ini, dari ini kita dapatkan ya, ini akan sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, atau ini sama dengan 0, atau ini sama dengan 0, atau x sama dengan 0, ini x sama dengan 1, ini x sama dengan min 1. Jadi kita udah dapat nih titik-titik x-nya yang kita curigai menjadi nilai maksimum atau minimum, yaitu di x sama dengan 3 ya, dan juga x sama dengan 1. Ini saya lingkari, ganti warna aja ya. Oke. X sama dengan 3, x sama dengan 1, x sama dengan 0, dan x sama dengan negatif 1. Oke ya. Ini 1 udah sama ya, jadi nggak perlu kita cukup cek 4 ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai maksimum atau minimumnya. Berarti ya, ini kita masukkan ke fungsi awal untuk mencari nilai y-nya atau fx-nya. Kita mulai dari min 3. Berarti ini x-nya kita ganti min 3, yaitu 8 tambah 2 kali min 3 kuadrat dikurangi min 3 pangkat 4. Kalau kita hitung berarti ada 8 tambah ini 2 kali 9, 18,
min 3 pangkat 4 berarti 81 ya, dikurangi 81, maka akan didapat negatif 57. Lanjut untuk sama dengan 1 ya. Min 1 dulu, maaf. Kita dari negatif sekalian. Berarti ya 8 tambah 2 kali min 1 kuadrat dikurangi min 1 pangkat 4. Min 1 kuadrat, min 1 kali min 1, 1 ya. Ini juga 1, nanti berarti 8 tambah 2 kurangi 1, 9. Untuk F sama dengan 1. Untuk F sama dengan 1 ya. Nah, ini mohon maaf, ini 1 harusnya kita hapus saja. Untuk F sama dengan 1 berarti 8 tambah 2 kali 1 kuadrat dikurangi 1 pangkat 4. Sama ya, hasilnya 9 ya. Untuk F sama dengan 0, ini juga ditambahi. Untuk F sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, maaf bukan F sama dengan 0 ya. Tentu ini tinggal 0, 0, 0, sisanya yaitu berapa? Lah 8. Jadi nilai maksimumnya adalah 9. Ini karena nilai tertingginya 9. Dan nilai minimumnya berapa? Negatif 57. Oke, gitu ya. Untuk nilai maksimum minimum. Kuncinya kalian cek nilai stasionernya atau titik stasionernya dan cek batasnya jika ada. Oke ya. Sekarang kita masuk ke jarak, kecepatan dan percepatan. Tentu di fisika mungkin kalian udah dapat ya. Misalkan ini grafik kecepatan terhadap waktu, kecepatan ya ini, kecepatan. Tentu kita bisa mencari percepatan ya, atau perubahan kecepatan, ya kan? Perubahan kecepatan. Ingat kemarin perubahan, misal dari sini ke sini, ya, sama saja Pak perubahan fungsi kemarin, ya, sama saja turunan ya. Sebenarnya kita mencari turunan. Jadi kalau misal ini adalah grafik V, ya, maka kalau kita turunkan akan mendapat kecepatan. Sebelumnya ini jarak itu S, kita sambungkan S, kecepatan V, percepatan A. Jadi kalau ini grafik V ya, grafik kecepatan, maka kalau kecepatan kita turunkan akan mendapatkan percepatan. Gitu ya. Sekarang bagaimana mencari jarak? Sebenarnya sama. Misal kita asumsikan sekarang ini kalau jarak ya, jarak semakin bertambah itu dapat dari apa? Dari kecepatan tambahan atau tambahan kecepatan. Sama sebenarnya konsepnya, ini kecepatan akan tambah jika percepatan ditambah, jarak tentu akan bertambah seiring kecepatan ditambah. Sehingga kecepatan atau jarak kalau kita turunkan tentu akan menjadi kecepatan. Perubahan kecepatannya itu, perubahan jaraknya itu adalah kalau kita turunkan yaitu menjadi kecepatan atau S aksen sama dengan V. Kalau mungkin kalian agak bingung, jadi gini intinya, jarak atau S kalau kita turunkan bisa berubah menjadi kecepatan atau V. Kecepatan kita turunkan lagi maka berubah menjadi percepatan atau A. Gitu ya. Jarak, kecepatan, percepatan. Oke, untuk lebih jelas kita ke contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan persamaan ini, T pangkat 3 kurangi T pangkat 2 tambah 9T. Dengan catatan ini S dalam meter ya. Ini berarti jarak karena S meter. T detik. Yang pertama, jarak yang ditempuh benda setelah 3 detik. Oh ya, berarti karena ini T dalam detik ya kita langsung masukkan aja. Ini kan persamaan jarak. Berarti ya jarak yang ditempuh setelah 3 detik adalah S3. Fungsinya dengan T kita ganti dengan 3. Maka kita substitusi 3 ya. 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 tambah 9 kali 3. Ini ya. 3 pangkat 3 berarti 27 dikurangi ini 9 ditambah 27. Berarti ada 45. Jadi jarak setelah 3 detik adalah 45. Jarak yang ditempuh benda itu. Lanjut yang B, rumus kecepatan dan kecepatan saat detik kedua. Berarti kita akan mencari rumus kecepatan dulu. Ingat,
jarak kalau kita turunkan ya, ini jarak kan akan menjadi rumus kecepatan ya. S aksen ya, S diturunkan atas sama dengan V. Berarti V adalah S aksen ya, ini kita turunkan berarti 3T kuadrat dikurangi ini berarti 2T ditambah ini berarti 9. Nah, itu rumus tanda kecepatan saat detik kedua ya, tinggal kita substitusi T-nya kedua berarti S2 ya, V2 mohon maaf, kecepatan saat detik kedua bukan S ya, S itu jarak ya. Ini 3 kali 2 kuadrat ya, dikurangi 2 kali 2 tambah 9. Kalau kita hitung 12 kurangi 4 tambah 9, benar ya, 17 ya. Selanjutnya adalah percepatan. Ini rumus percepatan dan percepatan saat detik keempat. Ingat, kecepatan kalau kita turunkan berubah menjadi percepatan. Oh ya, sebelumnya ini satuannya berarti kalau di sini S dalam meter per detik, berarti kecepatannya adalah ini meter per sekon atau meter per detik gitu ya. Untuk C, rumus percepatan berarti A itu didapat dari VA aksen. Ingat ya, berarti ya ini kita turunkan, ini kan V nya tadi, jadi kita turunkan aja 2 kali 3 6, berarti 6T dikurangi 2, ini udah enggak, kalau diturunkan habis atau 0. Nah, percepatan mohon maaf saat detik keempat ya, tinggal kita substitusi maka menjadi 4 ya, maka 6 kali 4 berarti kurangi 2, 24 kurangi 2 berarti adalah 22. Satuannya juga sama ya, percepatan, yaitu meter per sekon. Kalian bisa juga ini manfaatkan soal-soal yang lain, mungkin ada soal selain kecepatan percepatan itu dengan konsep yang sudah saya ajarkan. Jadi perubahan itu bisa kita cari dengan turunan gitu ya. Itu salah satu kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Lanjut, ini terakhir yaitu teorema L-Hospital. Teorema ini adalah hubungan dengan pelajaran limit sebelumnya ya. Jika L adalah limit X mendekati C dari Fx per Gx dan Fc per Gc, jadi fungsinya kalau C nya kita substitusikan ya ke X, kita ganti C, bentuknya adalah 0 per 0. Kalau dari teorema L-Hospital, maka nilai L bisa kita cari yaitu limit X mendekati C dengan menurunkan kedua fungsi. Dengan catatan, kalau udah diturunkan masih 0 per 0, diturunkan lagi. Masih 0 per 0, diturunkan lagi sampai bentuknya bukan 0 per 0. Untuk contoh soal, hitung nilai limit ini kan bentuk Fx per Gx ya. Ini Fx per Gx. Untuk berdasarkan teorema L-Hospital, maka bisa kita cari dengan apa? Ini kita turunkan ya, yang atas kita turunkan per yang bawah kita turunkan, berarti limit X mendekati 1, yuk kita turunkan, berarti ini ada 2x, ini 4 ya, tambah 4, ini habis, X min 1 kita turunkan 1, nah ini kan 1, ini habis, kemudian langsung kita substitusi ya. Nah, berarti 2 kali 1 tambah 4 per 1, berarti karena ini 1 ya, jangan lupa ya, ini X nya ganti 1, 6 ya. Oke, udah selesai. Misal kita coba pakai cara yang sebelumnya, bukan L-Hospital ya, dengan pemfaktoran. Kalau dengan pemfaktoran, ini ada X min 1, tentu yang atas nanti salah satu faktornya juga X min 1, berarti ini satunya yaitu X plus 5, supaya dikali min 5 ditambah 4. Nah, ini cuma menduga-duga ya, ini X min 1, tapi kalian bisa pakai cara pemfaktoran seperti biasanya. Ini berarti kita coret, sisanya X plus 5 kita substitusi, berarti 1 plus 5, ini maaf kebalik, maka sama hasilnya yaitu 6. Itu adalah teorema L-Hospital. Jadi kalian bisa manfaatkan sekarang, udah bisa belajar turunan. Tentu untuk mengerjakan limit seperti ini
kalian bisa memanfaatkan teorema L'Hospital gitu ya. Oke, untuk tugas kali ini silahkan di screenshot. Ini kalau dicatat kayaknya agak lama ya. Ada 3 soal lah, ini mohon maaf ini soalnya agak banyak. Oh iya, saya mau sampaikan juga jika kalian ada pertanyaan silahkan, masukan juga boleh, saran, kritik juga boleh. Misal, Pak, saya keberatan misal pembelajarannya melalui YouTube, tapi diserahkan alasan ya. Nanti kita diskusi, kita coba cari solusi bersama. Enggak ya? Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.